Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 230 608 502 002. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi politik. Baik, langsung saja. Bab 4, stratifikasi sosial dan kekuasaan oleh Georges Balandier. Dalam bab 4 ini, Georges Balandier membawa kita menyelami relasi mendalam antara struktur sosial dan kekuasaan dan elemen utama dalam dinamika politik masyarakat. Ia menekankan bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu tertanam dalam struktur sosial yang dimana disebutnya sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan yang berdasarkan perbedaan-perbedaan tertentu, baik itu kekayaan, status, keturunan, peran politik, maupun simbol-simbol budaya. Dalam pandangan Balandier, struktur ini bukanlah sekedar gambaran statis tentang siapa berada di mana, melainkan menjadi kerangka kerja aktif yang menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan oleh siapa ia didelegitimasi. Yang dimana itu adalah proses atau tindakan mencabut, menghilangkan legitimasi atau keabsahan kewenangan atau pengakuan yang sah dari seorang lembaga, kebijakan, atau kekuasaan. Contoh, jika masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah karena korupsi, maka kekuasaan pemerintah bisa mengalami delegitimasi. Stratifikasi sosial bisa juga dijelaskan seperti ini. Bayangkan masyarakat itu seperti panggung sandiwara yang besar. Ada berbagai kelompok dengan peran kependudukan yang berbeda. Inilah yang disebut Georges Balandier sebagai stratifikasi sosial. Bukan sekedar daftar urutan kaya miskin, tapi sebuah kerangka aktif yang menentukan siapa yang pegang kendali, bagaimana kekuasaan itu dimainkan, dan siapa saja yang mengamini kekuasaan itu. Menurut Balandier, kekuasaan itu ibarat bayangan yang selalu mengikuti posisi seorang di panggung sosial ini. Kekuasaan lahir dari mana seseorang berdiri dalam struktur masyarakat. Jadi, tanpa stratifikasi, rasanya sulit membayangkan adanya kekuasaan politik yang terorganisir. Di masyarakat manapun, dari kampung sekecil sampai kota metropolitan, posisi sosial itu penting. Ia menentukan seberapa besar pengaruh seseorang atau kelompok dalam mengambil keputusan, mengumpulkan sumber daya, atau menggerakkan orang banyak. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kekuasaan tidak mungkin dipisahkan dari posisi sosial seseorang. Kekuasaan adalah produk dari posisi-posisi dalam struktur sosial, dan oleh karena itu stratifikasi menjadi prasyarat penting bagi lahirnya kekuasaan politik. Dalam masyarakat manapun, dari yang paling sederhana hingga paling kompleks, posisi sosial menentukan sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat memengaruhi keputusan.
dapat memengaruhi keputusan, mobilisasi sumber daya, atau mengarahkan tindakan kolektif. Balendier memperlihatkan bahwa dalam masyarakat tradisional, stratifikasi bisa dilihat dalam bentuk-bentuk seperti kasta, klan, atau garis keturunan. Disinilah kekuasaan muncul dari faktor-faktor simbolik seperti magis, religius, atau adat. Pemimpin seringkali tidak hanya menjadi pemegang otoritas administratif, tetapi juga tokoh simbolik yang memiliki legitimasi dari alam sakralnya. Misalnya kepala suku bisa dianggap memiliki hubungan istimewa dengan roh leluhur, dan itu membuatnya layak jadi pemimpin karena kekuasaan bersifat tersakralkan dan stratifikasi menjadi bagian dari tatanan kosmis yang diyakini bersama. Namun dalam masyarakat modern atau pasca kolonial seperti yang dikaji Balendier dalam konteks Afrika, stratifikasi sosial mengalami transformasi. Di sini faktor ekonomi, pendidikan, dan koneksi politik memainkan peran lebih dominan dalam menentukan posisi sosial, namun esensinya tetap sama. Kekuasaan mengikuti jalur-jalur stratifikasi. Politisi, birokrat, dan pengusaha menjadi elit yang baru menduduki puncak struktur sosial. Kekuasaan kini lebih bersifat sekuler dan rasional, tetapi tetap melekat pada struktur sosial tertentu. Balendier juga menekankan bahwa stratifikasi sosial menciptakan ketimpangan, dan dari sinilah muncul konflik dalam banyak masyarakat. Mencoba mempertahankan posisinya melalui kontrol atas sumber daya, pendidikan, dan bahwa wacana publik. Mereka menciptakan ideologi yang berfungsi untuk melegitimasi posisi mereka, membuat ketimpangan yang tampak sebagai sesuatu yang alami atau dikehendaki oleh sistem. Misalnya, ketika orang miskin dianggap malas, dan yang kaya dianggap sukses karena kerja keras, itu merupakan ideologi yang melenggangkan stratifikasi. Namun struktur sosial tidaklah kaku. Ia bisa berubah. Mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal, selalu mungkin terjadi, terutama dalam masyarakat yang mengalami krisis, perang, atau perubahan besar seperti revolusi dan kolonialisasi. Balendier mencatat bahwa kolonialisme misalnya menggeser struktur kekuasaan lama dan menciptakan elit baru yang berorientasi pada pusat kolonial. Di saat yang muncul sama gerakan-gerakan resistensi dari bawah yang mencoba menentang dominasi ini. Disinilah terlihat bahwa stratifikasi bukan hanya alat kekuasaan, tapi juga medan perjuangan. Dengan demikian, Balendier memperlihatkan bahwa politik bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan struktur sosial tempatnya tumbuh. Ia membuka wawasan bahwa memahami kekuasaan harus dimulai dari memahami bagaimana tersusun, siapa punya apa, siapa tahu apa,
dan siapa dianggap sah oleh siapa. Kekuasaan tidak bisa dipahami hanya dari institusi, tetapi harus dilihat sebagai dari relasi sosial yang lebih luas. Stratifikasi sosial dan kekuasaan menurut Balendier adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, stratifikasi sosial menciptakan kondisi bagi lahirnya kekuasaan. Di sisi lain, kekuasaan bekerja untuk memperkuat dan memperpanjang stratifikasi itu sendiri. Kekuasaan dengan demikian bukan sekadar alat, tetapi mekanisme yang terkait dengan jalinan sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Nah, adapun 3 poin utama yang akan saya jelaskan ulang sedikit terkait penjelasan saya tadi itu. Pertama yaitu tata aturan dan subordinasi, yang dimana Balendier memahami bahwa setiap struktur stratifikasi sosial pasti melahirkan suatu sistem tata aturan yang melegitimasi dan memelihara hierarki yang ada. Tata aturan ini bersifat formal, seperti hukum dan regulasi, maupun seperti norma sosial, adat istiadat, dan tradisi. Dalam masyarakat dengan stratifikasi yang jelas, tata aturan ini seringkali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dan berfungsi untuk mempertahankan posisi superior mereka. Subordinasi adalah konsekuensi logis dari adanya stratifikasi. Kelompok-kelompok yang berada di tingkatan yang lebih rendah dalam struktur sosial cenderung, namun ia memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya kekuasaan politik. Dan pengambilan keputusan. 2. Bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Balendier mengamati bahwa stratifikasi sosial dan manifestasi kekuasaan tidaklah tunggal, melainkan beragam tergantung pada konteks sosial, kultural, dan historis. Ia membedakan antara bentuk-bentuk stratifikasi sosial dan tradisional dan modern, serta bagaimana kekuasaan terjalin di dalamnya. 3. Feodalitas dan hubungan bertergantungan, yang dimana konsep ini, feodalitas dan hubungan bergantungan, memberikan contoh tentang bagaimana stratifikasi sosial melahirkan dan memelihara kekuasaan melalui jaringan relasi yang asimetris. Meskipun feodalitas secara historis merujuk pada sistem sosial dan politik di Eropa abad pertengahan, prinsip-prinsip dasarnya yaitu hierarki yang jelas dan hubungan timbal balik, yang dimana yaitu tidak setara antara pihak yang lebih kuat dan lebih lemah. Dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di masyarakat lain. Dalam sistem feodal, kekuasaan terdistribusi secara hierarkis, dengan raja di puncak dan para bangsawan di bawahnya, yang kemudian membawahi para petani atau penggarap tanah, kekuasaan dan sumber daya, yang dimana terutama tanah dipegang oleh elit, sementara mayoritas penduduk memiliki ketergantungan ekonomi dan politik pada mereka. Hubungan ini ditandai oleh pertukaran kewajiban dan loyalitas yang tidak setara.
pihak yang lebih lemah memberikan layanan, misalnya tenaga kerja, hasil panen, atau dinas militer, kepada pihak yang lebih kuat sebagai imbalan atas perlindungan dan akses ke tanah. Akhirnya bab ini mengajak kita bahwa berpikir dalam memahami masyarakat baik tradisional maupun modern. Kita tidak bisa hanya melihat hukum, institusi, atau kebijakan. Kita harus menggali lebih dalam siapa yang duduk di mana dalam tatanan sosial, bagaimana mereka sampai di sana, dan bagaimana mereka mempertahankan posisi itu. Politik adalah tentang relasi kuasa, dan relasi kuasa hanya dapat dimengerti melalui struktur sosial yang melandasinya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.